Itulah yang diterapkan di suatu kampung, lalu kemudian ada pendapat yang datang, walaupun dibolehkan, tapi membuat orang bingung, apalagi kemudian merasa meragukan ibadahnya yang sudah pernah dilakukan. Karena selain pendekatan hukum, maka ada pendekatan yang sangat bagus adalah pendekatan etika. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf, khususnya terutama dalam para ulama fikih, itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi salah satu ciri khas yang paling mendasar dari sebuah kajian fikih itu adalah perbedaan. Maka yang kedua juga, bagian dari proses pendewasaan diri kita dalam menempa jati diri itu adalah mengenal keragaman, mengenal perbedaan-perbedaan pandangan itu. Itu membuat kita semakin dewasa. Dan itu juga bagian dari strategi itu ketika muncul persoalan, lalu kemudian kita tahu, tadi itu psikologi objek ya. Jadi, oh ya, rupanya untuk pendapat ulama yang membolehkan ini cocok pada satu masyarakat. Kemudian ada solusi. Jadi sekali lagi keragaman pendapat lalu kemudian kita mengenalnya lebih bagus itu adalah sesuatu yang niscaya, ya, karena ada satu kitab itu, ini ada kitab baru saya lihat, saya dari PDF itu kemudian saya print, Manahijul Fuqaha fi Istimbatil Ahkam. Nah, salah satu materi utama dalam buku itu adalah asbab ikhtilafil fuqaha. Jadi sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Itu banyak. Ya, yang paling mendasar itu nanti adalah perbedaan di dalam sumber masadirnya. Ya, jadi Al-Quran, berangkat dari Al-Quran ini yang kemudian lafal-lafalnya pada istimbat itu, istidlalnya itu adalah akan ada lafal mustarak. Satu kata mengandung makna lebih dari satu. Ini yang kemudian menjadi penyebab munculnya perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat ini dalam satu teks, ya, baik satu huruf atau satu kata, satu kalimat yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan para ulama, inilah yang kemudian oleh para dalam usul fikih itu kan disebut dengan zanni, ya, zanniu dilala. Nah, ini sesuatu yang sangat ditolerir, ya, dan itu akan membuat khazanah kita. Yang tidak ditolerir itu adalah penyimpangan. Ya, jadi harus dibedakan tuh antara perbedaan pendapat dengan penyimpangan. Ya, jadi ikhtilaf dengan inhiraf, ya. Jadi penyimpangan dengan perbedaan itu harus dibedakan. Nah, ketika ada satu persoalan yang kalau ayatnya qat'i, hadisnya qat'i, sudah menjadi qat'iyud dilalah dan menjadi ijma, kesepakatan para ulama, lalu kemudian muncul pandangan yang aneh, saya kira itu sudah bukan lagi pada tataran perbedaan yang ditolerir, tapi itu boleh disebut sebagai bagian dari penyimpangan. Nah, inilah saya kira sekali lagi terutama hukum-hukum fikih. Ya, jadi sekali lagi kalau hukum fikih ini juga harus diposisikan sebagai bagian dari fikih, karena itu yang ditolerir lalu kemudian kita menyalahkan orang apalagi sampai berkelahi hanya gara-gara persoalan itu, saya kira kurang Jadi sekali lagi disinilah diperlukan. Mungkin yang sudah baca Kifayatul Akhyar ya. Kifayatul Akhyar mungkin udah khatam kali ya. Nah, Kifayatul Akhyar dengan kalau baca Kifayatul Akhyar itu akan hampir setiap persoalan paling tidak kaulani. Paling tidak ada kaulani. Ada dua pandangan para ulama. Tapi walaupun nanti bagusnya kitab itu karena kan dijelaskan nanti ada yang lebih sahih. Nah, lalu yang dibawanya ini mungkin di satu tempat bisa jadi cocok dengan itu. Nah, itu
bagian dari itu. Apalagi kalau sudah sampai pada mazhab al-fiqh ala mazhab al-arba'ah, itu semakin itu. Tapi lagi itu dalam masalah fikih. Nah, bedakan ketika masuk pada wilayah akidah, ini ittifaq. Ketika masuk pada wilayah akidah, itu dalil yang digunakan oleh para ulama umumnya adalah dalil yang sudah qat'i. Karena sudah qat'i, maka tidak diperkenankan terjadi perbedaan pendapat. Maka ketika ada menafsirkan tentang persoalan akidah yang sudah disepakati oleh para ulama, maka itulah kemudian bisa jadi persoalan itu menyimpang. Nah, lalu aliran ini, kalau aliran fikih ya sama tadi, kita tidak terlalu inilah. Tapi kalau aliran fikih, kita mentolerir, tetapi ada persoalan etika. Kalau ada suatu pandangan, yang satu ini dibolehkan oleh para ulama, tapi yang mayoritas ini dipegang, lalu kemudian satu pandangan ini sudah boleh dikata turun-temurun, itulah yang diterapkan di satu kampung, lalu kemudian ada pendapat yang datang, walaupun dibolehkan, tapi membuat orang bingung, apalagi ketika itu diterapkan ada sekelompok atau banyak atau sedikit, yang kemudian merasa meragukan ibadahnya yang sudah pernah dilakukan karena dirubah. Nah, itu kurang etis. Walaupun sebenarnya boleh. Nah, jadi inilah kemudian pentingnya bahwa selain pendekatan hukum, maka ada pendekatan yang sangat bagus adalah pendekatan etika. Ya, pendekatan etika. Ya, inilah yang banyak diperhatikan oleh para ulama kita dulu. Mungkin ada pernah dengar cerita bahwa Imam Syafi'i itu kan kunut. Imam Abu Hanifah kan tidak kunut. Tapi ketika ada ulama yang kemudian datang ke daerah yang ini tidak berkunut, itu menyesuaikan. Itu bagian dari etika. Jadi tidak pada tataran yang salah dan menyalahkan. Itu. Karena itu masuk kategori yang khilafiyah yang dibenarkan oleh para ulama.